Luwu adalah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya Belopa. Nama Luwu diambil dari nama Kerajaan Luwu atau Kedatuan Luwu, yang merupakan kerajaan Bugis tertua. Pada 1889 Gubernur Hindia Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 hingga abad ke-14. Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke Kecamatan Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak tanggal 13 Februari tahun 2006. Pemekaran Palopo membuat Luwu menjadi salah satu kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak menyatu. Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu kulihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia, sedikit kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengenal Luwu, sejarah, kerajaan, dan kisah Sawer Gading. Luwu, sebuah wilayah di Sulawesi Selatan, memiliki sejarah panjang dan kaya yang dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan yang berpengaruh dan tokoh-tokoh legendaris. Baik, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat dengan Luwu. Destinasi wisata. Yang pertama ada Gunung Latimojong. Gunung Latimojong merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, dan Danau Tempe adalah danau terbesar di Sulawesi Selatan. Dua destinasi wisata ini sangat terkenal. Selanjutnya ada Kerajaan Luwu, sejarah dan tradisi. Yang pertama, masa awal kerajaan. Sejarah Kerajaan Luwu diawali dengan kisah tentang raja pertama, Lagaligo, yang dipercaya mendirikan kerajaan ini sekitar abad ke-13. Lagaligo diyakini sebagai keturunan dari Dewata Latimojong yang merupakan dewa pelindung Luwu. Yang kedua ada masa kejayaan dan pengaruh. Kerajaan Luwu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 dan 18, menjadi pusat perdagangan dan pengaruh di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada tradisi dan kebudayaan.
Kerajaan Luwu memiliki tradisi dan kebudayaan yang kaya, termasuk upacara adat, tarian tradisional, seni rupa, dan bahasa daerah yang unik. Tradisi-tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Luwu. Adapun pesan dan warisan Luwu untuk generasi masa kini, yang pertama, melestarikan warisan. Generasi muda Luwu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah Luwu. Dengan memahami sejarah dan budaya Luwu, generasi muda dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerahnya. Selanjutnya, membangun kesatuan. Kisah Sawer Gading mengajarkan pentingnya membangun kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan. Dan selanjutnya, menatap masa depan. Selanjutnya, Luwu kontemporer, sebuah tinjauan. Luwu, sebuah wilayah di Sulawesi Selatan, memiliki sejarah panjang dan kaya budaya. Dalam konteks kontemporer, Luwu terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Adapun warisan dan budaya yang tetap hidup, yaitu yang pertama, seni dan tradisi. Luwu dikenal dengan seni pertunjukan tradisional seperti tari dan musik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kemudian ada rumah adat, arsitektur rumah adat Luwu seperti rumah tongkonan, mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya ada bahasa dan dialek. Bahasa Luwu meskipun memiliki beberapa dialek tetap menjadi identitas budaya yang kuat. Bahasa ini digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dalam berbagai ritual tradisional. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat Luwu seperti baju bodo dan celek merupakan simbol keindahannya. Selanjutnya, perekonomian yang berkembang di tanah Luwu. Yang pertama ada pertanian. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Luwu. Padi, jagung, dan kakao merupakan komoditas utama yang dihasilkan di wilayah ini. Luwu juga dikenal dengan produksi kopi dan buah-buahan tropis. Selanjutnya ada pertambangan. Penambangan nikel dan emas telah menjadi sektor penting dalam ekonomi Luwu. Namun, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada pariwisata. Potensi wisata di Luwu semakin berkembang. Objek wisata seperti air terjun, pegunungan, dan situs budaya menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya, ekonomi kreatif di Luwu. Yang pertama ada kerajinan tangan. Luwu memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif, terutama di bidang kerajinan tangan. Yang kedua ada kuliner. Kuliner khas Luwu seperti palu basa dan coto Makassar memiliki rasa yang unik dan dapat menarik minat wisatawan. Dan ada juga seni pertunjukan. Seni pertunjukan tradisional seperti tari, musik, dan teater memiliki nilai seni tinggi dan dapat dikembangkan sebagai produk ekonomi kreatif. Keberlanjutan dan pelestarian budaya mempertahankan tradisi dan kearifan lokal menjadi penting dalam menghadapi modernisasi. Pemuda sebagai agen of change. Yang pertama pendidikan. Mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk membangun Luwu yang maju. Dan selanjutnya kewirausahaan. Mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pemicu pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengetahui tentang Islam dan budaya Luwu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.